Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hai, selamat pagi siswa dan siswi Madrasah Ibtidaiyah Al Khairiyah kelas 4. Bertemu kembali dengan Ustadz di sini. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tentang karakteristik ruang dan sumber daya alam. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang ciri-ciri kenampakan fisik dari perairan dan daratan. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa nih? Masih sama, karakteristik ruang dan sumber daya alam bagian ketiga. So, daripada penasaran, marilah kita ikuti pembelajaran kali ini dengan diawali membaca basmalah terlebih dahulu. Silakan kepada siswa dan siswi untuk membaca basmalah. Baik, jika sudah, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang apa saja sih? Mari kita ikuti. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pertama pengertian, yang kedua ada jenis, yang ketiga ada pemanfaatan, yang keempat ada peta persebaran, dan yang kelima ada pelestarian, dan yang keenam ada kesimpulan. Baik, untuk mengikuti pembahasan kali ini, Ustadz sarankan kepada siswa dan siswi untuk menyiapkan alat tulis dan buku catatan, karena akan ada hal-hal yang penting untuk dicatat di pembelajaran kali ini. Baik, apabila sudah siap, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Let's go. Baik, setelah kita mendengarkan paparan dari pembahasan di slide sebelumnya, mari kita ikuti pembelajaran apa sih kali ini. Kita akan belajar tentang sumber daya. Mungkin siswa dan siswi pernah mendengar apa itu sumber daya. So, di sini Ustadz akan membeberkan apa sih sebenarnya sumber daya itu. Sumber daya adalah segala kekayaan alam yang ada di bumi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi segala apa saja bahan yang ada di sekitar kita seperti air, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya merupakan kekayaan alam yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa aja sih sebenarnya sumber daya itu dan bagaimana jenis-jenisnya? Mari kita ikuti di slide selanjutnya yuk. Baik, pada slide ini kita akan mempelajari tentang apa sih? Tentang jenis sumber daya alam. Apa aja tuh jenis sumber daya alam? Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua ada sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Makin menarik nih. Semakin dalam slide kita, maka semakin banyak ilmu pengetahuan ataupun informasi yang kita dapatkan. Sumber daya yang dapat diperbarui seperti apa? Dan sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu seperti apa? Makin penasaran? Yuk kita cek slide selanjutnya. Sumber daya yang dapat diperbarui. Ini sumber daya yang dapat dihasilkan kembali dengan kegiatan pelestarian. Nah, mungkin siswa dan siswi pernah mendengar istilah pelestarian ataupun kegiatan untuk menghidupkan kembali, seperti pelestarian hutan, pelestarian hewan, dan sebagainya. Mari kita lihat apa aja sih sumber daya yang dapat diperbarui melalui pelestarian. Ada sumber daya hayati, yakni yang berasal dari hewan dan tumbuhan, seperti hewan, sayur, kayu, dan buah. Misalnya siswa dan siswi memiliki ayam di rumah. Nah, untuk melestarikan ayam ini, maka siswa dan siswi mengawini yang siswa miliki dengan ayam yang lain, sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur ataupun menghasilkan keturunan selanjutnya. Maka dengan usaha seperti ini, ayam dapat berlangsung kehidupannya secara panjang ataupun berkelanjutan. Nah, mungkin siswa dan siswi belum pernah mendengar ya, ayam habis di dunia, karena ayam selalu dilestarikan kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan daging dan
pangan. Baik, selanjutnya ada sumber daya yang dapat diperbarui. Ada apa lagi nih? Ada yang bersifat non-hayati, yakni yang berasal dari benda tak hidup. Seperti apa tuh contohnya? Seperti tanah, cahaya matahari, air, dan udara. Nah, ini yang berasal dari non-hayati ataupun benda tak hidup, yakni yang kita dapatkan sehari-hari seperti cahaya matahari. Siswa dan siswi selalu melihat matahari yang terbit dari timur yang menyinari bumi dengan cahaya yang lumayan hangat untuk memberikan kehidupan kepada kita. Nah, tahukah siswa dan siswi sekalian, cahaya matahari banyak loh kegunaannya selain penerangan. Cahaya matahari juga dapat menjadi sumber listrik loh dengan menggunakan panel surya, sehingga kita dapat merasakan listrik di rumah-rumah seperti itu. Dan air juga merupakan sumber daya yang dapat diperbarui. Banyak caranya, seperti siswa dan siswi pernah melihat hujan ataupun mandi hujan. Maka air ini merupakan sumber daya yang dapat diperbarui yang bersifat non-hayati ataupun tidak hidup. Nah, dengan siklus air tersebut, maka air akan selalu ada di bumi. Oke, sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita dapat melaju ke slide selanjutnya. Yuk, ikuti terus. Baik, setelah kita mengetahui sumber daya apa saja yang dapat diperbarui, maka kita melaju ke sumber daya yang tidak dapat diperbarui ataupun dalam istilahnya terbatas. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang tidak dapat dihasilkan kembali jika dimanfaatkan manusia ataupun bisa habis. Seperti apa sih? Seperti energi. Contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Karena minyak bumi ini mengambil dari dalam perut bumi dan jumlahnya terbatas. Karena minyak bumi merupakan hasil dari pelapukan hewan-hewan ataupun tanaman di zaman purbakala yang tertimbun di dalam lapisan bumi. Nah, ini yang mengakibatkan minyak bumi menjadi sedikit dan akan habis pada waktu jika diambil terus-menerus. Nah, dan juga ada gas alam dan batu bara. Ini akan menimbulkan dampak yang luar biasa hebat loh untuk kehidupan manusia jika manusia tidak menemukan energi pengganti dari energi-energi yang disebutkan di slide ini. Selanjutnya ada mineral logam, yakni emas, perak, seng, dan aluminium. Nah, mineral logam ini seperti emas, perak, seng, dan aluminium merupakan hasil dari bebatuan yang jika diambil terus-menerus maka akan habis di kemudian hari. Dan yang terakhir ada non logam seperti belerang, batu kapur, granit, dan marmer. Nah, perlu diketahui siswa dan siswi sekalian, akibat dari eksploitasi ataupun pengambilan yang di luar batas dapat menghasilkan kerusakan alam. Selain sumber daya ini yang tidak dapat diperbarui untuk kebutuhan manusia, seperti jika terlalu banyak mengambil dari seperti unsur mineral non logam, maka akan terjadi longsor ketika secara terus-menerus batu kapur yang diproduksi dari gunung diambil, maka akan terjadi longsor loh, karena pengrusakan lingkungan yang ada di sekitar penambangan. So, ini menjadi hal yang harus kita perhatikan jika siswa dan siswi kelak dewasa menjadi seorang yang bergelut ataupun berkecimpung di dunia pertambangan. Ya, semangat. Selanjutnya, alhamdulillah, setelah kita mengikuti pembelajaran tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kita semakin mengetahui apa saja sih jenis-jenis sumber daya alam yang akan habis jika dipakai secara terus-menerus di kemudian hari. Nah, sebagai siswa dan siswi, kita wajib mengetahui apa saja
benda yang akan habis jika kita pakai terus-menerus, yang bertujuan untuk kita semakin hemat di kemudian hari. Oke? Sepakat? Sepakat pastinya. Baik, dalam slide ini kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam. Apa saja sih pemanfaatan sumber daya alam yang kita dapat pelajari hari ini? Yang pertama ada kehutanan. Nah, siswa dan siswi pernah mendengar dong pastinya istilah hutan. Nah, perlu diketahui pemanfaatan sumber daya alam dari kehutanan biasanya berbentuk kayu, rotan, dan madu. Nah, siapa yang pernah menyicipi ataupun merasakan manisnya madu? Nah, madu merupakan hasil dari pemanfaatan sumber daya alam kehutanan. Nah, baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dari pertanian. Nah, siswa dan siswi pasti pernah merasakan nikmatnya nasi yang disediakan oleh ibu siswa dan siswi sekalian kan. Nah, perlu diketahui nasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam dari pertanian, karena petani menghasilkan padi, jagung, sayuran, dan makanan. Selanjutnya ada peternakan. Nah, siswa dan siswi pernah mendengar istilah peternakan kan? Peternakan biasanya isinya apa sih? Biasanya isinya ayam, burung, kambing, sapi, dan sebagainya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dari peternakan biasanya berupa telur, daging, susu, kulit, dan bulu. Nah, karena peternakan merupakan bagian yang paling banyak menghasilkan telur, daging, dan susu untuk kebutuhan siswa dan siswi makan ataupun sarapan di pagi hari dan selanjutnya. So, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam di bagian pertambangan. Nah, biasanya pertambangan ini ciri khasnya berasal dari bebatuan ataupun minyak bumi. Nah, contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, besi, batu, dan sebagainya. Nah, mungkin siswa dan siswi pernah merasakan mulusnya jalan tol. Nah, jika siswa dan siswi pernah pergi ke puncak ataupun naik mobil untuk menuju ke sana, nah siswa dan siswi biasanya melalui jalan tol agar perjalanan siswa dan siswi menjadi lancar dan nyaman. Nah, hasil dari pemanfaatan sumber daya alam ini berupa pertambangan, bisa berupa batu yang menjadikan siswa dan siswi berjalan dari rumah siswa dan siswi menuju ke Bogor dengan nyaman. Nah, hasilnya apa? Aspal ataupun jalan-jalan yang ada di sekitar siswa dan siswi. Nah, bermanfaat sekali ya. Selanjutnya ada perikanan. Nah, dari kata perikanan saja sudah mencerminkan apa yang akan dijelaskan. Nah, seperti sumber daya alam bagian perikanan menghasilkan rumput laut, ikan, cumi, dan kulit kerang. Nah, ini mungkin menjadi makanan favorit dari siswa dan siswi sekalian. Ini termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam perikanan. Selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan biasanya menghasilkan buah, teh, kopi, gula, kelapa, karet, dan kapas, dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan bagian-bagian ataupun bidang-bidang yang termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Nah, semoga dan siswa-siswi semakin semangat dan semakin merasa ingin tahu. Di slide-slide selanjutnya akan menampilkan hal-hal yang menarik juga loh. Mari ikuti terus slide selanjutnya. Baik, setelah kita mengetahui pemanfaatan sumber daya alam dan jenis-jenisnya, kita memasuki persebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui. Apa saja sih? Mari kita lihat peta berikut ini. Wah, besar sekali dan luas sekali wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita bisa lihat dari tanda-tanda di bawah ada rumput laut dengan tanda seperti rumput ya. Nah, padi di sebelah kanan.
Nah, dari icon-icon yang ada di bawah ataupun tanda-tanda di bawah, kita bisa melihat persebarannya di peta Indonesia dengan tanda-tanda yang ada di pulau-pulau. Seperti persebaran padi berada di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Nah, untuk kelapa biasanya ada di Sumatera dan Kalimantan dan sebagainya. Nah, seperti ada juga sapi, sumber daya persebarannya biasanya ada di Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan cek halaman 213 di buku kalian. Next, kita akan menggali apa saja sih ataupun di mana persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Check this out. Nah, kita masuk ke persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Munculkan petanya. Nah, ini merupakan peta Indonesia dan tempat-tempat persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti intan, biji besi, minyak bumi, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat minyak bumi biasanya terdapat di wilayah Aceh, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Untuk batu bara, biasanya kita lihat di peta di depan kita ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dan masih banyak lagi sumber daya yang ada di Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia harusnya kita merasa bangga, kita merasa mampu dan harus bisa untuk mengelola sumber daya alam yang ada di negara kita dengan baik untuk kemajuan negara dan kemakmuran rakyat. Oke, sepakat ya siswa dan siswi. Semoga siswa dan siswi ketika dewasa memakai ataupun mengingat kata-kata yang Ustaz telah sampaikan. Baik, kita menuju ke slide selanjutnya. Baik, ada gambar buaya. Apa saja sih yang akan disampaikan oleh buaya ini? Nah, pelestarian sumber daya alam. Apa aja tuh? Nah, untuk melestarikan sumber daya alam, kita harus melakukan perlindungan flora ataupun tumbuhan dan fauna atau hewan. Nah, biasanya untuk melindungi flora dan fauna, pemerintah menyediakan Taman Marga Satwa. Nah, mungkin siswa dan siswi pernah berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan. Nah, biasanya siswa dan siswi melihat fauna ataupun hewan yang ada dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Mulai dari ikan, macan, burung, dan sebagainya. Yang kedua, hemat sumber daya dan tidak boros pemakaian. Nah, jika siswa dan siswi memiliki keinginan untuk melakukan penghematan, siswa dan siswi harus prihatin terhadap apa saja yang ada di sekitar siswa dan siswi. Seperti contohnya, jika telah memakai lampu di kamar, harap dimatikan supaya tidak boros dan hemat tagihan listrik. Selanjutnya ada pemeliharaan hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Nah, jika siswa dan siswi suatu saat besar, maka siswa dan siswi harus melakukan pemeliharaan hewan dan tumbuhan yang dilindungi agar hewan tersebut ataupun tumbuhan tersebut tidak punah dari muka bumi. Untuk menjaga keseimbangan dunia, selanjutnya ada menjaga kelestarian dan gunakan barang daur ulang. Nah, seperti barang daur ulang ini, kita pernah melihat tas yang dibentuk dari bungkus kopi. Nah, ataupun tikar yang dibuat dari bungkus sunlight atau bungkusan
dari deterjen. Nah, ini merupakan salah satu pemanfaatan dari barang daur ulang. Dan juga barang daur ulang ini biasanya mengandung uang, ataupun jika ditukarkan dapat menghasilkan uang loh untuk siswa dan siswi sekalian. Menarik. Nanti mungkin kita akan membahas lebih dalam tentang barang daur ulang ini. Sepakat? Sepakat pastinya. Baik, kita telah ada di kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Apa saja sih yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama, sumber daya terbagi menjadi dua, yakni ada sumber daya yang dapat diperbarui dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya, ada sumber daya yang dapat diperbarui, diantaranya dari unsur hayati ataupun unsur hidup, dan non hayati ataupun unsur tidak hidup. Selanjutnya, sumber daya tidak dapat diperbarui terdiri dari unsur logam, energi, dan non logam. Nah, biasanya dari perut-perut bumi, barang tambang dan sebagainya. Nah, persebaran sumber daya terdapat di kepulauan Indonesia yang luas dengan karakteristik masing-masing. Nah, ada pulau yang lebih dominan pertanian, ataupun suatu pulau yang lebih dominan persebaran kehutanan dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada yang perlunya usaha untuk melestarikan sumber daya dengan beragam cara dan tergantung dengan jenis sumber daya yang ada di daerah tersebut. Nah, dari kesimpulan ini kita sebagai siswa dan siswi sekalian agar memahami poin-poin yang ada dalam pembelajaran kali ini untuk pembelajaran ke depan dan akan diamalkan oleh siswa dan siswi. Sepakat? Pasti sepakat. Kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini tentang karakteristik ruang dan sumber daya alam. Nah, pembelajaran kali ini kita cukupkan. Terima kasih telah mengikuti pemaparan dari Ustaz dari pertama hingga akhir. Ustaz yakin materi ini akan sangat bermanfaat bagi siswa dan siswi di masa mendatang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pergi, ada penugasan di akhir slide. Oke, mari kita lanjutkan yang terakhir kalinya. Ini ada tugas proyek. Silakan siswa dan siswi baca sendiri, dan jika siswa dan siswi merasa bingung tentang perintahnya, silakan bertanya kepada wali kelasnya. Baik, Ustadz pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.